pertanyaannya, Ko Iril, sejauh ini siapa rookie-rookie yang udah kelihatan bagus? Waduh, baru 4-5 game udah kelihatan bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Gue percaya di tangan Popovich, Wemby bakal jadi pemain yang bener. Yakin gue, sangat-sangat yakin. Semoga Popovich sehat, doakan semoga Popovich sehat, umurnya panjang. Ya. Hey guys, ketemu lagi di Cek Ombak. Kali ini udah episode keempat. Seneng banget hari ini udah hari Jumat nih. NBA seru banget, man. Asli seru banget. Tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari followers gue, baik itu di IG ataupun di YouTube, yang ingin ngecek ombak dari teman-teman followers gue yang lain juga, subscribers yang lain. Apa pendapat mereka tentang topik yang akan kita bahas kali ini? Dari tim gue hari ini sudah ada 2 topik. Sebenarnya 2 topik ya, topik yang santai-santai aja sebenarnya, karena ini udah hari Jumat juga. Gue nggak bisa lama-lama juga, udah mau cabut juga. Tapi topiknya cukup menarik sebenarnya. Yang pertama, sebelum kita mulai topiknya, untuk Cek Ombak episode sebelumnya, seperti biasa di setiap episode Cek Ombak kita akan kasih 2 voucher video platinum untuk komen 2 orang yang komennya terpilih berdasarkan random sebenarnya, bukannya komen terbaik atau apa, tapi ya udah menang aja, pokoknya kita undi secara acak, dan 2 pemenang setiap episode akan mendapatkan 2 voucher video platinum. Nah, untuk dari yang episode ketiga, nama-nama pemenangnya gue munculkan di bawah ini. Selamat kepada pemenang. Cara untuk mendapatkan vouchernya nanti akan gue jelaskan di deskripsi video ini. Jadi untuk teman-teman yang namanya terpilih di sini, pastikan untuk ngecek kolom deskripsi video ini, karena di situ ada caranya gimana kalian bisa ngeklaim voucher videonya. Dan untuk di episode kali ini juga, di setiap episode Cek Ombak kita akan pilih 2 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher berlangganan video platinum 1 bulan gratis, persembahan dari Video Sports. Thank you ya Video Sports udah mensupport video-video gue. Dan untuk topik kali ini adalah ada 2 ternyata. Biasanya cuma 1 ya. Sekarang tim gue ngasih 2 ya, kupret bener. Oke, 2 kan? Oke, yang pertama ini gue buka WA-nya dulu ya. Gue buka WA-nya dulu, belum dibuka WA-nya. Oke, sebentar. Ini dia. Oke, Cek Ombak episode keempat. Pertanyaan pertama datang dari followers di Instagram, namanya Hendra Darmawan. Sama nama kita. Nama belakangnya Darmawan, pasti baik dia. Dermawan dia pasti. Oke, namanya Hendra Darmawan. Oke, pertanyaannya, Ko Iril, sejauh ini siapa rookie-rookie yang udah kelihatan bagus? Waduh, baru 4-5 game udah kelihatan bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Atau potensinya besar di NBA untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, berarti pertanyaannya itu seputar rookie-rookie yang memang sudah NBA ready, kelihatan siap di NBA, dan udah kelihatan ini bakal jadi bintang, walaupun baru 4-5 game ya. Dan rookie-rookie yang potensinya besar, dalam artian mungkin sekarang dia belum terlalu banyak minute play-nya, masih belum banyak karena dia masih ketimbun di depth chart-nya masih ketimbun ya. Dan ada loh pelatih-pelatih yang memang di musim pertama rookie itu belum terlalu ngasih kepercayaan banyak ke rookie-rookie itu juga ada. Jadi mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga itu baru dilepasin dari kandang ya. Sekarang masih dikandangin. Oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas nanti pertanyaan kedua, nanti kita bahas setelah pertanyaan pertama kita bahas tipis-tipis. Tapi teman-teman, kalau again ini setiap episode akan ada hadiahnya, jadi pastikan kalian juga komen di kolom komentar pendapat kalian mengenai topik ini apa aja, karena pasti pendapat setiap orang pasti bisa berbeda-beda tergantung dari angle-nya. Oke, ini pendapat gue aja untuk pertanyaan dari Hendra Darmawan mengenai rookie-rookie yang sudah kelihatan bagus. Walaupun sampel size-nya masih sedikit sekali, masih 4-5 games, tapi ada lah indikator-indikator yang mungkin bisa dijadikan patokan untuk melihat bahwa ini anak nih gokil nih, emang pantas lah dengan hype-nya dan lain-lain. Oke. Mungkin dari top 5 rookies yang di draft tahun ini, gue bahas mungkin dari top 5-nya dulu ya. Yang pertama, Victor Wembanyama. Victor Wembanyama debutnya game pertamanya masih gerasa-gerusuk,
masih berusaha untuk tampil, tapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan sama rookie di game pertamanya. Itu wajar banget. Di game pertama kalau nggak salah dia 4 turnovers, game kedua 5 turnovers, game ketiga 5 turnovers. Turnoversnya masih banyak, turnover machine lah. Tapi again, itu kan pembelajaran ya. Itu pembelajaran dalam artian gak gampang untuk bisa adjust. Ini bukan di Prancis, ini udah di NBA gitu. Jadi butuh waktu, dan gue yakin dia di-handle sama tim, staff, coaching staff, dan pelatih yang benar. Kita tahu lah track recordnya Popovich untuk bisa menghandle big man tuh seperti apa, mendevelop big man tuh seperti apa. David Robinson, Tim Duncan, sekarang Wemby. Gue percaya di tangan Popovich, Wemby bakal jadi pemain yang benar. Yakin gue, sangat-sangat yakin. Semoga Popovich sehat, doakan semoga Popovich sehat, umurnya panjang, ya. Tapi makin kesini makin oke loh Wemby. Tadi nih, hari ini hari Jumat, tadi pagi habis ngalahin Suns lagi, back to back ngalahin Phoenix Suns. Tadi dia 38 points, 10 rebounds, 3 poinnya shake and bake, tip in dan lain-lain, finishingnya reverse layup. Aneh, ajaib lah udah pokoknya Wemby deh. Ajaib. Hari ini 38 points, 10 rebounds, I think 1 assist, 1 steal, 2 blocks, field goal akurasinya juga lumayan efisien, lebih smart, dan dia pasti udah dijejelin tuh kesalahan dia yang kemarin-kemarin tuh, lu jangan gasak-gusuk begini, lu terlalu cepat nembaknya, lu bisa seperti ini, bisa seperti itu. Dan semakin hari gue lihat semakin progresnya kelihatan, which is good. It's a good start buat Victor Wembanyama setelah wah, Shaq lagi kena roasting banget nih. Shaq kan beberapa hari yang lalu dia ngomong ya di Inside the NBA, Victor Wembanyama itu disamakan sama bol-bol, which is netizen itu mungkin terlalu agak salah nangkep sebenarnya menurut gue. Shaq menurut gue nggak terlalu pantas di roasting, karena Shaq itu nggak secara langsung bilang kalau Victor Wembanyama itu equal sama dengan bol-bol. Yang gue tangkap dari apa yang Shaq ngomong adalah dia hanya bilang Victor Wembanyama itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Dia udah melihat itu dalam dirinya bol-bol. Which is benar. Mau nggak mau itu adalah statement yang benar. Bol-bol itu 7'3", 7'4", mungkin sama ya, dengan skill set yang sama. Bisa nembak 3 point, bisa dribble, ball handlingnya oke. Jadi apa yang kita lihat di Victor Wembanyama itu sebenarnya sudah ada di bol-bol. Itu sebenarnya yang coba itu adalah statementnya Shaq sebenarnya. Tapi bukan berarti Victor Wembanyama itu sama dengan bol-bol. Enggak, itu mungkin ya orang cara nangkepnya beda-beda ya. Kalau gue nangkepnya sih, Shaq nggak berusaha menyamakan Wemby dengan bol-bol, which is itu yang dia kena roasting sekarang. Tapi ya Victor Wembanyama menurut gue makin kesini makin oke. Oke, that's it about Wemby. Jadi panjang tentang Wemby aja ya. Brandon Miller, suka, aman sejauh ini aman. Banyak yang bilang dia bakal jadi draft yang bust, second pick yang bust menurut gue. Again, Charlotte Hornets musim ini juga menurut gue nggak akan kemana-mana juga. Jadi banyak sekali ruang yang akan dikasih buat Brandon Miller buat dapat playing time, buat dia belajar, buat dia grow as a player. Menurut gue akan dikasih banyak sekali ruang. Apalagi saingannya mungkin cuma Gordon Hayward, Miles Bridges nanti 10 game suspension, sekarang udah 4 game, berarti sisa 6 game lagi nanti Miles Bridges bakal main. Mudah-mudahan ya, karena saya juga udah nyimpen Miles Bridges ini. Gue rasa tetap akan dikasih playing time yang banyak nanti makin musim ini berjalan untuk Brandon Miller. Tapi sejauh ini dia udah membuktikan bahwa dia layak kok jadi second pick, nggak aneh-aneh. 3 poinnya oke, poinnya juga sampai sempat 26 poin, karena gue pegang dia juga di beberapa fantasy tim gue. Nggak merusak sama sekali ya, sejauh ini aman-aman aja dan bakal terus naik menurut gue. Pick ketiga Scoot Henderson, menurut gue sejauh ini ya nggak terlalu kelihatan lah ya, nggak terlalu kelihatan, masih ketutup sama Wemby dan lain-lain. Tapi menurut gue aman-aman aja. Scoot Henderson 11 points, 11 points, 7 assists, ya angkanya nggak jelek sebenarnya. Dan Portland juga nggak akan kemana-mana juga musim ini. Belum apa-apa, Anthony Simons saya aja udah injured 4-6 minggu. Kenapa tuh dia? Tangannya ada something, jarinya apa-apa gue lupa deh.
Aduh, Portland nih. Nanti akan banyak injury yang dibuat-buat kayaknya sama Portland nih. Kayaknya emang udah niat tanking kayaknya Portland. Jadi buat Scoot Henderson menurut gue ya tinggal dia memanfaatkan musim ini untuk benar-benar belajar, settle in, mendapatkan flow-nya, feel-nya. Aman lah, Scoot Henderson menurut gue aman lah. Chet Holmgren walaupun sekarang sudah bukan rookie tapi statusnya masih rookie. Chet Holmgren sejauh ini menurut gue aman. Setiap kali nonton OKC Thunder gue enjoy aja nonton Chet Holmgren. Dia pernah 7 blocks juga, pernah kena crossover Drummond juga pernah. Hey, welcome to the NBA, Chet, welcome to the NBA. Tapi sejauh ini aman. Gue melihat nanti bakal ada rivalitas pasti setiap kali Spurs lawan OKC ketemu itu pasti bakal jadi satu berita, satu tontonan yang menarik ketika Chet ketemu sama Wemby. Itu pasti akan jadi rivalitas yang ya dibikin-bikin sama media tapi tetap memang pasti menarik untuk kita tonton lah. Si kembar Ausar sama Amen Thompson, gue a big fans banget sama dua pemain ini. Tapi sejauh ini yang gue sangat-sangat suka adalah Ausar Thompson, which is jadi draft di nomor 5 sama Detroit Pistons. Amen Thompson belum kelihatan karena Houston ya masih kepenuhan ini. Kalau menurut gue dia posisinya small forward. Menurut gue masih kepenuhan ya. Secara depth chartnya Amen masih kekubur nih. Apalagi nanti Tari Eason belum main. Masih ada Jason Tate juga. Ya butuh waktu lah untuk Amen Thompson bisa nge-crack rotationnya si Ime Udoka. Tapi potensinya jelas ada. Tapi sejauh ini yang sudah kelihatan impactnya adalah Ausar Thompson. Ausar Thompson itu points-nya bagus, rebounds-nya bagus, 3 points-nya adalah sesekali, defensive stats-nya gokil, stocks-nya gokil, steals and blocks-nya gokil. Gue seneng banget pegang Ausar Thompson di beberapa tim fantasy gue. Seneng banget ngedraft dia di urutan bawah-bawah banget, seratusan, tapi sejauh ini impactful banget untuk Detroit Pistons menurut gue. Secara defensive presence-nya juga udah kerasa banget Ausar Thompson. Keren banget. Itu sih kalau dari top 5 yang udah bisa gue analisa sejauh ini, walaupun sample size-nya jumlah games-nya masih sedikit. Yang bawah-bawah masih belum kelihatan, like 6 kayak Magic ngedraft Anthony Black itu masih belum kelihatan karena Magic kan backcourt-nya guard-nya banyak banget ya, Cole Anthony, Jalen Suggs, Markelle Fultz dan lain-lain. Masih ketimbun dia, jadi belum kelihatan potensinya. Bilal draft 7 di Washington Wizards, again gue pernah bahas juga, gue senang dia mainnya kayak Herb Jones, punya potensi jadi seorang wing defender, wing stopper yang sangat-sangat bagus. Mantan teammate-nya Wemby waktu di Prancis itu sangat-sangat oke. Kalau ngomongin punya potensi, Bilal itu punya potensi untuk jadi seorang 3&D wing defender yang bagus di NBA. Secara postur, secara size, dan secara wingspan dia sudah memenuhi kriteria untuk menjadi pemain seperti itu selama di developnya benar di Wizards. Dan Wizards juga kayaknya nggak bakal kemana-mana juga kayaknya ya. Posisi bawah kayaknya Wizards di timur nih. Si Saipul masih nggak ada Saipul. Jadi Bilal mudah-mudahan nanti after All-Star break mungkin dikasih menit lebih banyak di Wizards ya, mudah-mudahan. Yang oke banget menurut gue adalah Derek Lively. The second itu menurut gue impactful banget di Dallas Mavericks. Dialah pemain yang harusnya dicari sama Dallas Mavericks dari kemarin-kemarin, dan akhirnya sudah ketemu nih di Derek Lively. Menurut gue Derek Lively akan menjadi rotational player, front court-nya Dallas yang bakal ngasih impact yang bagus banget karena dia fit banget di Dallas menurut gue. Dia bisa main pick and roll sama Kyrie, dia bisa main pick and roll sama Luka. Defense-nya juga oke, hustle-nya juga oke, top. Sangat-sangat tepat untuk bermain di sistemnya Dallas bersama Kyrie dan Luka. Derek Lively itu keren banget. Siapa lagi ya? Gue suka sama Keontae George. Keontae George itu di draft di nomor 16 kalau nggak salah sama Utah Jazz. Itu keren, sangat-sangat keren. Kalau ada tadi pertanyaan dari Hendra Darmawan, siapa rookie yang potensinya besar di NBA untuk tahun-tahun berikutnya? Jawaban saya nomor 1 adalah Keontae George dari Utah Jazz.
tinggal tunggu dilepasin dari kandangnya. Sekarang menitnya udah lumayan, belasan sampai ke 20-an, tipis-tipis 20-an. Oke, kelihatan banget pemainnya nggak egois, nggak selfish, mau passing-passing, tapi sebagai pencetak angka menurut gue dia punya tembakan yang bagus, jumper yang bagus, 3 point yang oke. Cara ngebaca permainannya juga menurut gue oke. Mudah-mudahan semakin kesana semakin bagus. Gue percaya, sangat-sangat percaya Keyonte George akan menjadi model-modelnya kayak Donovan Mitchell di Utah Jazz tuh, draft bawah tapi bisa menjadi franchise playernya Utah Jazz. Mudah-mudahan. Siapa lagi ya? Brandon Podziemski, belum dapat menit, belum terlalu banyak dimainin sama Steve Kerr. Wajar aja karena Golden State masih adalah tim-tim yang masih masuk kategori contender ya. Jadi menit-menit buat rookie-nya mungkin masih belum terlalu bisa dikasih banyak. Mereka masih fokus ngedevelop si Kuminga, Moses Moody, itu aja yang dinaikin dulu. Podziemski nanti sabar. Tapi Podziemski itu gaya mainnya kayak mungkin kedepannya jadi ceiling. Gue nggak mau ngomongin ceiling lah ya. Ceilingnya jangan kayak, ceilingnya harusnya bisa setinggi mungkin. Tapi sejauh ini gue ngelihat dia kayak si DiVincenzo mainnya smart, mainnya mau passing-passing, finishingnya juga oke, floater dan lain-lain. Keren lah, Podziemski keren. Di Denver Nuggets ada si Julian Stroughter. Kemarin kita lihat di preseason Summer League oke banget, belum dapat menit juga dari Denver Nuggets. Again, Denver Nuggets adalah tim contender yang menurut gue secara chemistry sudah oke. Kalau dia mau fokus ke pemain muda, mungkin masih fokusnya ke si Christian Brown makin oke lagi Christian Brown. Jadi sabar-sabar aja untuk Julian Stroughter, menurut gue bagus. Ada lagi yang potensinya gede menurut gue dari Milwaukee Bucks, itu ada Andre Jackson Jr. Andre Jackson Jr. itu juga bagus, punya potensi untuk jadi defensive guard yang bagus menurut gue. Kayak Jrue Holiday mudah-mudahan, tapi ya sabar-sabar lah, butuh waktu lah. Tapi Andre Jackson Jr. itu bagus. Terus ada Detroit Pistons, ada Marcus Sasser, itu juga bagus. Itu guard yang very combo guard yang bagus menurut gua. Terus ada siapa lagi kalau di bawah-bawah? Mungkin di Warriors ada si Trace Jackson Davis, itu di draft di urutan ke-57. Itu juga mungkin bisa jadi rotational piece buat Steve Kerr di masa-masa yang akan datang, bisa jadi pemain front court yang big man yang oke lah, cukup oke lah. Oke, panjang loh bahas rookie. Again, itu menurut pendapat gue aja, itu yang gue amati selama 1,5 minggu, sudah mau 2 minggu pertama di NBA. Pasti teman-teman punya pendapat yang berbeda. Jangan takut untuk berkomentar di bawah. Sampaikan aja apa yang kalian sudah analisa, amati, apa yang kalian senang dari rookie-rookie tahun ini. Banyak kok yang bagus-bagus ya. Topik selanjutnya adalah dari pertanyaannya dari Manda Arifin. Bagus ya namanya, Manda Arifin, bagus sekali. Ko Irel, kasih review dong soal City Edition jersey musim ini yang menurut gue biasa banget desainnya. Mana gambarnya City Edition? WA gue. Oke, saya sambil menunggu WA dari tim saya. City Edition itu selalu gue tunggu-tunggu setiap tahun gue hampir selalu punya City Edition jersey setiap tahun ya. Itu OKC kah, Miami Heat kah, Boston Celtics kah, tahun lalu gue beli juga. Selalu desain yang gue tunggu-tunggu. Tapi musim ini memang dari semua gambar-gambar yang sudah beredar, sekarang sudah resmi beredar, itu kurang feeling memang di tahun ini. Kayak desainnya makin standar-standar aja. Ada desain-desain yang tetap oke pastinya. Coba gini, gue sambil nunggu WA-nya. Udah masuk WA-nya. Ini ada kumpulan foto-foto yang dikirimkan sama tim saya tentang City Edition jersey tahun ini. Oke, kita buka satu persatu. Jeger. Oke, foto pertama ada 6. Siapa nih? Oke. Phoenix Suns, The Valley, tapi kali ini tulisannya L Valley. Bacanya L Valley kali ya, gimana? Keren sih, tapi warna-warna ungu, gue selalu suka sama warna-warna ungunya Phoenix Suns. Selama mereka tetap pakai warna ungu dan orange dan ada nuansa kuning-kuningnya dikit, menurut gue saya selalu suka sama desainnya jersey-nya Phoenix Suns. Apalagi yang The Valley yang warna hitam terus yang ada gunung-gunungnya warna-warni, itu menurut gue itu one of the best. Oke, aman, Phoenix Suns keren menurut gue.
Luka Doncic nih pakai jersinya Mavs menurut gua agak sedikit terlalu plain menurut gua, tetap dengan kuat kental warna navy-nya dan warna birunya seperti tahun-tahun sebelumnya. Gua nggak bilang ini jelek, tapi gua nggak bilang ini oke juga. Selera sih. Next ada Steph Curry pakai bajunya San Francisco. Nah ini seperti City Edition-nya yang tahun-tahun kemarin, kental warna gelap dan warna kuningnya, tapi kali ini tulisannya San Francisco seperti wavy gitu. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak, biasa aja menurut gua. San Francisco biasa aja. Nah, ini selanjutnya ada siapa ini? Caris LeVert pakai bajunya, jersinya The Land. The Land itu yang keren tuh yang musim lalu kalau nggak salah, warnanya putih tuh. Bukan putih, agak off white, terus ada goldnya. The Land itu menurut gua keren. Yang kali ini agak sedikit biasa aja menurut gue. Next ada Kuzma, jersinya The District of Columbia. Ini ya kalau dipakai sama Kuzma dengan fotonya tatoan gini sih menurut gue keren-keren aja. Semua yang dipakai sama pemain NBA tentunya dengan sudah dipersiapkan backgroundnya dan fotonya yang bisa dibilang harus berusaha untuk menjual jersinya. Jadi pasti foto-foto ini nggak akan terlihat jelek sih sebenarnya. Aman-aman aja sih The District of Columbia. Gue nggak bilang ini jelek juga. Boston, hey Tatum. Kali ini warnanya yang terang putih, tulisan Boston hijau dan warna gold. Tahun lalu yang gue beli itu tahun lalu, karena tahun lalu gue suka warna hijaunya agak deep ya, deep green, dan itu menurut gue gahar, itu keren banget yang tahun lalu. Tahun ini ya oke lah, tetap sesuai dengan karakternya mereka ya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Siapa nih? Los Angeles Lakers, LeBron James, purple and gold, ada blacknya. Ini balik lagi kayak tahun berapa nih? Yang dia di bubble ya kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Ini tapi keren juga, desainnya kayak ke atas gitu. Itu ngingetin sama desainnya Toronto Raptors ya. Yang waktu itu Raptors juga ada yang ke atas gitu, yang gold, black and gold kalau nggak salah inget. Tapi ini aman lah. Tapi agak sedikit keramaian aja menurut gue. Houston H-Town menurut gue simple, keren, kayak warna-warnanya Bulls, putih dan merah, aman-aman aja, nggak terlalu simple, nggak terlalu complicated juga, sesuai dengan porsinya. San Antonio menurut gue tahun ini agak sedikit biasa, nih dipakai sama Wemby. Gue suka Spurs yang dipakai sama DeJounte Murray itu, yang warnanya teal. Itu top banget, itu udah nggak ada matinya lah, itu Spurs City Edition yang itu udah paling top. Tahun ini agak sedikit biasa aja. Indiana Pacers, Haley pakai jersinya tulisannya Indy. Ya, nggak jelek sih, nggak jelek, nggak bagus. Tapi ya cuma simple typography aja sebenarnya. Tulisan Indy doang. Ini masalah main-mainin warna dan pemilihan font aja sebenarnya, nggak ada yang spesial. Heat, I'm sorry, Heat selalu setiap tahun punya City Edition yang salah satu yang terbaik, selalu gue tunggu-tunggu adalah desainnya Heat. Tapi kali ini Jimmy Butler pakai jersinya Heat, tulisannya hanya Heat Culture. Sorry, tahun ini gue harus skip beli jersinya Miami Heat. Padahal hampir setiap tahun itu gue selalu looking forward buat beli jersinya Miami Heat. Tapi kali ini cuma tulisan Heat Culture, merah, putih, hitam. Aduh, nggak deh, mohon maaf ya, gue skip. Brooklyn Nets, gue nggak tahu filosofi di belakang desain City Edition Brooklyn Nets tahun ini, tapi I'm not a big fan dengan font-font yang terlihat seperti comical gitu ya. Mungkin filosofinya bagus, gue belum baca-baca, tapi kalau dilihat Mikal Bridges pakai jersinya ini dengan typical font yang kayak playful font kayak gini, I'm not a big fan seperti itu sih. Gue lebih suka yang font-font yang tegas gitu loh. Tapi again selera ya. Oke, next. Ini Rip City. Ini Shaedon Sharpe pakai baju Rip City. Aduh, Portland kayaknya benar-benar rip nih. Rest in peace kayak tahun ini. Tapi aman-aman aja. Very very simple kan. Cuma tulisan Rip City dan dipadukan dengan warna hitam dan nuansa merah. Ada sedikit motif text pattern ya di tulisan Rip City-nya. Aman-aman aja. New Orleans ini beneran glow in the dark ya, dipakai sama Brandon Ingram. Ini kalau beneran glow in the dark sih menurut gue keren ya. New Orleans, Nola. Minnesota saya suka. Timberwolves dipakai sama Mike Conley, ini nggak tahu kenapa gue suka sama desainnya. Gue suka aja sih sama perpaduan warna biru dan putihnya. ATL, Atlanta, Trae Young, very very simple, tulisan cuma hanya main font doang, ATL.
gampang sebenarnya bikin ini karena saya hobi desain ya. Saya tahu ini bikinnya gampang. Tapi bukan masalah gampang susahnya, idenya dan konsepnya yang harusnya yang menjadi harganya mahal ya sebenarnya ya. Oke, Jalen Brunson pakai New York. Ini ada double font ya. Dilihat kalau dari jauh mungkin keren ini. Jadi kayak 3D gitu ya. Yang depannya warnanya New York putih, yang belakangnya orange. Mudah-mudahan sih nggak jelek-jelek amat lah ini sebenarnya. Ada stripes-nya juga, warna birunya, desainnya stripes, garis-garis. Aman lah menurut gua, nggak jelek. Raptors, warnanya ini something new. Gue suka sekali dengan warna-warna yang nggak common ya, kayak warna gold, tapi ini goldnya juga lebih ke apa ya, keren lah, tipe-tipe gold yang kalau dipajang di display gitu sebenarnya kelihatan mahal sebenarnya, dengan manekin item terus tiba-tiba dihajar pakai gold kayak warna goldnya Raptors ini. Menurut gue orang bakal mau beli sih sebenarnya, keren sih menurut gue. Next ini Memphis ini Memphis ini kalau naluri desain saya, ketika saya melihat jersinya Memphis ini dipakai sama Marcus Smart ini gampang sekali bikinnya, karena tinggal bikin 2 garis, terus tinggal ditambahin, duplicate, and then lu puter, lu rotate, terus lu duplicate lagi, terus lu rotate lagi. Aduh, saya jadi pengen ngedesain langsung nih ngelihat jersinya Memphis nih, tapi nggak jelek sih sebenarnya, cuma terlalu gampang bikinnya. Denver gue kurang suka musim ini, mohon maaf Denver. Sacramento Kings menurut gue keren. Pistons keren. Selalu suka dengan tulisan Detroit yang seperti ini, very simple tapi keren. Again, ini cuma permainan font dan typography aja. Milwaukee Bucks gue agak sedikit keramean dengan banyak sekali bercak-bercak di situ. Gue nggak tahu maksudnya apa, tapi mungkin ada yang suka dengan style seperti ini. Gue sih kurang suka. Chicago Bulls mungkin menurut gue tahun ini enggak sih. Chicago Bulls sih desainnya terlalu gampang sih ini. Enggak sih. Aduh, mohon maaf ya buat Chicago Bulls ya, ini terlalu gampang sih menurut gue ini desainnya. Kayaknya mikirnya cuma 3 menit kayaknya ini. Gue nggak tahu filosofinya, again buat fans Chicago Bulls mungkin tahu filosofi di balik desain yang menurut gue agak sedikit terlalu biasa ini dan mestinya bisa dibikin lebih bagus lagi. Tapi kalau memang filosofinya seperti ini ya mau nggak mau ya, namanya City Edition, pasti selalu ada filosofi di balik setiap jersey itu. Oke, kita ke next ya. Apa nih? Wah, Utah Jazz selalu keren kalau udah pakai yang gunung-gunung gini, yang balik lagi ke throwback jersey mereka zaman dulu. Menurut gue udah aman lah ini, udah aman, bagus lah pokoknya, warnanya udah oke, desainnya simple, tulisan Utah-nya juga oke. Aman kalau ini. Clippers menurut gue Clippers tuh gue suka yang tulisannya Clippersnya yang model-model pas waktu itu Kawhi baru masuk tuh, itu asik tuh, yang dia jadi kayak gangster gitu tuh, menurut gue itu gahar tuh. Kalau ini tulisannya Clips ya, Clips itu aduh nggak kurang gahar aja sih menurut gue. Nggak ada yang salah dengan pemilihan warna dan desainnya yang simple, tapi Clips gitu kayaknya jadi harusnya ini tim gahar gitu ya, ada PG, Kawhi, Harden, Brody dan lain-lain, tapi Clips gitu kayak imut-imut aja gitu ya, jadi kayak kurang feeling gue. Nah ini OKC saya menurut gue tahun ini warnanya gue suka, ini balik ini warna-warna OKC yang orange dan gelap ini ngingetin saya sama jersinya Golden State Warriors zamannya We Believe ya. We Believe warnanya begini nih. Ini gue suka banget nih sama warna-warna ini. Jadi sepertinya tahun ini gue bakal beli jersinya OKC yang City Edition ini. Tahun lalu gue skip. 2 tahun lalu yang warnanya cuma plain putih, yang edisi winter tuh abu-abu silver, itu gue juga skip tuh. Tahun ini pasti beli nih kayaknya nih. Ini keren, gue suka sekali dengan warna-warna navy, dark navy dan gradasi orange-nya ini menurut gue, dan kuning ini menurut gue keren sekali. Ngingetin gue sama zamannya We Believe-nya Warriors tuh, Monta Ellis, itu keren banget, Baron Davis dan kawan-kawan, Stephen Jackson, wah itu asik ya. Oke, next Tyrese Maxey. Kenapa OKC gue cuma dipakein manekin? Wah, nggak bener nih memilihnya. Yang lain ada pemain, Utah nggak ada pemainnya manekin juga. Yang lain ada foto pemainnya, pemain OKC gue pakai manekin, lu kupret. Oke, Maxey
City of Brotherly Love. Ini masih dengan tema yang sama seperti musim lalu ya. Musim lalu lebih asik tuh, warnanya terang. Ini versi gelapnya menurut gue oke lah, aman. Hornets Buzz City. Warnanya typical Hornets yang warna-warna teal seperti ini. Ada paduan goldnya, ada trim goldnya di sisi-sisi kerahnya dan lain-lain. Itu menurut gue keren juga. Next, Paolo Banchero, Orlando Magic, warna-warna gelap dan simple, tulisan Orlando, ada bintangnya, menurut gue aman, nggak jelek. Kalau gue boleh pilih yang paling kurang, gue disuruh pilih yang paling kurang nggak sih tadi? Enggak ya? Oh enggak, gue nggak disuruh pilih, jadi gue nggak mau bilang mana yang jelek. Tapi Chicago Bulls bro, sorry ya, mohon maaf, gue nggak feeling sama Chicago Bulls. Tapi teman-teman boleh berpendapat di bawah, tulisin aja menurut kalian siapa yang desainnya paling keren tahun ini. Walaupun kerennya juga nggak seperti tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin gue yakin ada yang keren banget. Detroit Pistons tuh keren, Boston Celtics tuh keren, San Antonio Spurs tuh keren tuh, yang teal itu gue suka banget, warna-warna teal, pink gitu-gitu ya. Gue walaupun cowok gue suka warna pink sebenarnya. Kayak Miami Heat itu kan kalau City Editionnya banyak tuh, yang Miami Vice itu banyak warna-warna pink, warna-warna teal. Itu gue suka, selalu suka banget. Tapi musim ini nggak jelek banget, nggak drop banget, tapi biasa aja menurut gue. Tapi teman-teman kasih aja pendapat siapa yang menurut kalian jersinya paling keren dan paling nggak jelek lah. Jelek itu relatif, paling biasa aja. Gas di kolom komentar. Demikian episode Cek Ombak kali ini yang jadinya panjang, tapi 2 orang yang beruntung yang komen di episode kali ini bisa punya kesempatan untuk mendapatkan voucher video platinum berlangganan 1 bulan gratis persembahan dari Video Spots. Caranya gampang, cuma perlu komen aja. So, segitu aja. Sekarang sudah hari Jumat. Have a nice weekend. Kita jumpa lagi di episode Cek Ombak selanjutnya. Jangan lupa komen, karena kalian bisa menang voucher video. I'll see you guys on the next episode. I'm out.